Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan Jack Lawrence Valentino Castagna, seorang mantan jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dalam pengujian Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur tata cara pemberhentian jaksa dari jabatannya dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan pemohon tidak dapat menguraikan apa yang sebenarnya dimohonkan kepada mahkamah, tanpa menguraikan siapa yang akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Menurut mahkamah, Undang-Undang Kejaksaan telah mengatur jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat juga diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, karena kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan alasan itu, Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas norma dari permohonan tersebut. Sebelumnya, Jack Lawrence Valentino Castagna, mantan pegawai negeri sipil dan jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kejaksaan kepada Majelis Hakim Konstitusi. Pemohon mengatakan ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional karena dengan penggunaan ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pemohon sulit mendapatkan pekerjaan di sektor lain. Sebelum dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ternate, pemohon telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan keduanya dijatuhkan terhadap perkara yang sama. Pemohon berargumen ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena atas kesalahan yang sama pemohon harus menerima dua hukuman, yakni sanksi disiplin tingkat berat, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai jaksa dan PNS, serta hukuman pidana. Pemohon berpandangan seharusnya pemohon hanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana. Ilham Riyadi, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.